para penatua dan diaken, beserta semua perangkat pelayan sejemaat Marbali. Yang terhormat, Kepala Desa Wangel, Sekretaris Desa Wangel, Ketua BPD, dan Kepala Dusun Marbali. Yang kami hormati, Bapak Ibu tamu undangan lainnya, seluruh peserta sidang, serta jemaat GPM Marbali yang Tuhan Yesus kasihi. Terimalah salam persekutuan kita. Shalom. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilahkan duduk kembali. Laporan Ketua Panitia Pelaksana Sidang ke-26 Jemaat GPM Marbali, Bapak Roni Etnial Wakim Eskom, disilakan. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Sekretaris Majelis Pekerja Klasis GPM Pulau Pulau Aru, Sekretaris Bidang Pos Klasis Pulau Pulau Aru, para pemimpin OPD dan instansi vertikal yang berkenan hadir, Ketua Majelis Jemaat bersama seluruh pelayan sejemaat GPM Marbali, unsur Forkopindo, pimpinan wilayah Kecamatan Pulau Pulau Aru, Camat Pulau Pulau Aru bersama istri, Kepala Desa Wangel bersama dengan staf, BPD Desa Wangel, Bambing Kaptipnas, Bambing Popmar, Desa Wangel, Poldus, Marbali. Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kepulauan Aru, Kepala SD Impres Rabia Jala, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda yang berkenan hadir. Peserta luar biasa 45 orang, undangan 14 orang. 4 metode. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah 1. Sidang-sidang, 2. Rapat dan kerja komisi, 3. Pleno komisi. 7. Hasil yang diharapkan, 1. Memberikan dampak positif untuk pengembangan pelayanan
pada Jemaat GPM Marbali. 2. Melakukan rencana dan anggaran tahun dengan baik. 8. Pembiayaan. Biaya penyelenggaraan kegiatan ini bersumber dari 1. Subsidi jemaat. 2. Sumbangan para donatur. 3. Dana usaha yang dilakukan oleh panitia. Penutup. Demikian laporan panitia penyelenggara. Besar harapan kiranya dapat membawa hasil yang baik untuk pengembangan jemaat ini ke depan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekian dan terima kasih. Salam. Salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Marbali, 28 Januari 2024. Panitia penyelenggara Ketua Roni Otnelwakim Eskom. Global dan nasional melalui support sistem pembangunan Kabupaten Kepulauan Aru secara berkelanjutan. Kedua, saya berharap momen ini menjadi evaluasi secara berkesinambungan terhadap capaian kegiatan dan ketersediaan dana pendukung serta potensi kemitraan dengan stakeholder pendukung dan atau potensi warga gereja profesi. Dokumen yang kami ajukan dalam eksekutif summary Laporan Umum Pelayanan sebagai pembanding Final Report 2023 dengan capaian program kegiatan pada 4 seksi pelayanan memberikan gambaran bahwa capaian pelaksanaan kegiatan rata-rata ada pada angka 60–70%. Semua capaian ini harus menjadi basic progress desain program dan keuangan di tahun 2024. Ketiga, dari dokumen capaian kita di tahun 2023, saya mohon agar persidangan ini dapat mendorong mindset perencanaan yang realistis, di mana situasi-situasi sulit sekarang ini baik internal maupun eksternal, memaksa kita bagaimana mengkoordinasikan masalah-masalah pelayanan yang ada di jemaat, melalui program dan kegiatan prioritas yang nyata dan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik jemaat. Data faktual kekinian hendaknya menjadi referensi mendorong terciptanya model-model usaha kreatif dan mandiri, bagaimana mengupayakan dan mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan jemaat di luar kolekte, mendorong peningkatan pelayanan dan pendampingan bagi warga jemaat. Mengapa demikian? Sebab capaian pelayanan tidak bisa dilepas pisahkan dengan kekuatan finansial yang turut berpengaruh secara internal terhadap penataan dan pengembangan pelayanan jemaat itu sendiri, tetapi bersamaan dengan itu juga memberi pengaruh pada kehidupan bergereja secara holistik. Keempat, perencanaan kita berbasis Renstra dapat disinkronkan dengan panduan tema sentral GPM, yakni menghadirkan tahun rahmat Tuhan dan tetap kerjakan keselamatan yang terafiliasi dalam subtema bersama-sama meningkatkan kualitas hidup sebagai wujud bertumbuhnya keluarga Allah yang memberi spiritualitas pernas bagi umat dan pelayan di jemaat ini dengan kontekstualisasi kegiatan yang pro terhadap bertumbuhnya keluarga Allah yang secara masif mendorong lahirnya kehidupan baru yang kokoh di sektor pendidikan, kesehatan, demokrasi, pemberdayaan ekonomi keluarga, kemasyarakatan berbasis sola gracia, kasih karunia Allah. Selain itu, gereja dan jemaat sementara bermisi dalam gelombang digital yang juga tidak hanya membawa dampak positif, tapi juga negatif. Maka persidangan ini menjadi model dialogis iman dengan model misiologi digital yang terkoneksi, mendokumentasikan kebaikan Allah, bukan sebaliknya, mendokumentasikan narasi yang melemahkan. Ceritakanlah keberhasilan kita, di mana kasih sayang Tuhan, dan ceritakanlah pula kegagalan kita, di mana kasih sayang itu dengan literasi kasih Kristus yang mengikat kita dalam persekutuan ini. Kelima, waktu mengantar kita dalam pusaran demokrasi dan politik. Untuk itu jadikanlah momen ini sebagai ruang untuk mengkomunikasikan kesiapan warga gereja memasuki tahun politik. Jadikan voter beriman dalam memberikan pilihan kita dalam agenda negara ini dengan kesadaran bahwa politik dan demokrasi tidak boleh menciderai kehidupan persekutuan bersama sebagai jemaat ini dengan cara apapun. Hindari golput dan potensi kekerasan verbal dan fisik, baik nyata
maupun di media maya, dengan tetap berpengharapan bahwa bersama Tuhan kita mampu menjalankan hak kewarganegaraan kita dengan adil, jujur, bebas, dan rahasia. Sebagai Ketua Majelis Jemaat, saya memberikan apresiasi dan menyampaikan terima kasih atas perhatian dan topangan semua umat dan pelayan sepanjang tahun 2023. Biarlah kebersamaan ini tidak berlalu tanpa dampak, tapi berdampak pada komitmen bersama untuk tetap setia pada tugas pelayanan kita di tahun 2024. Terima kasih yang sama saya sampaikan kepada pimpinan klasis GPM Pulau-Pulau Aru yang turut menopang kami di sepanjang tahun 2023. Kepada semua pihak yang tidak saya sebutkan satu demi satu, yang selalu tulus membantu jemaat ini, kami sampaikan terima kasih atas tali kasih, uluran tangan, sumbangsih moral dan material orang basudara. Sembari kami sampaikan permohonan maaf kepada semua pihak yang mungkin belum tersentuh dari uluran kunjungan dan pelayanan kami di sepanjang tahun 2023. Ucapan terima kasih yang sama pula saya sampaikan kepada pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru bersama seluruh perangkat sampai di desa dan dusun yang selama ini sangat bermitra baik dengan jemaat GPM Marbali. Kami tetap topang dalam doa, semoga Tuhan Yesus memberkati pekerjaan dan pelayanan Bapak Ibu. Atas nama pimpinan jemaat, saya ucapkan terima kasih kepada panitia pelaksana sidang ke-26 Jemaat GPM Marbali tahun 2024 yang telah memfasilitasi kegiatan ini dengan sangat baik. Akhir pidato ini, saya mohon kesediaan dengan hormat Majelis Pekerja Klasis Pulau-Pulau Aru yang pada saatnya memberikan arahan sekaligus membuka dengan resmi persidangan ke-26 Jemaat GPM Marbali. Demikian pidato saya, selamat bersidang. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati kita, dan ingat selalu moto kita, aku Paulus menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Sekian dan terima kasih, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan ikuti bersama arahan Majelis Pekerja Klasis Pulau-Pulau Aru sekaligus membuka dengan resmi sidang ke-26 Jemaat GPM Marbali yang ditandai dengan pemukulan gong. Sekretaris Klasis Pulau-Pulau Aru, Bapak Pendeta M. Kuasua SSI, disilahkan. Ibu bapak saudara-saudari, shalom. Yang kami hormati Penatua Erwakim selaku anggota Majelis Pekerja Klasis bersama dengan Ibu Sekbid Pos Klasis Pulau-Pulau Aru, Ibu Pendeta Adrians. Yang kami hormati Kepala Wilayah Kecamatan Pulau-Pulau Aru, dengan kasih kami sapa Bapak Bori Kwaitota. Hormati, kami kasihi dan kami banggakan seluruh warga masyarakat dan jemaat GPM Marbali. Dan yang kami hormati, kami kasihi pula panitia persidangan ke-26 Jemaat GPM Marbali. Yang kami hormati, kami kasihi seluruh peserta persidangan dan hadirin serta undangan lainnya yang tidak kami sebutkan satu persatu. Mengawali akan arahan Majelis Pekerja Klasis ini, kami mengajak kita semua untuk bersyukur kepada Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, Sang Kepala Gereja. Sebab atas penyertaannya dan tuntunan tangannya kita boleh melewati tahun pelayanan 2023.
dan kita berada di tahun pelayanan yang baru 2024. Kita berharap bahwa tahun ini, tahun yang baru, menghadirkan kebaikan bagi kita semua. Kita pun bersyukur bahwa karena atas pekerjaannya, maka kini kita boleh bersua dalam persidangan ke-26 Jemaat GPM Marbali. Dengan tema 5 tahunan, yaitu beritakanlah tahun rahmat Tuhan telah datang dan kerjakanlah keselamatanmu. Dusun Marbali ada 938 keluarga miskin ekstrim. Nah, ini memang menjadi perhatian kita bersama. Yang kedua, instruksi berikut adalah dengan Santi. Ini sejalan dengan Perpres 2 tahun 2021. Target pemerintah juga di tahun 2024 ini harus 14%. Nanti pada tahun 2030 harganya 5%. Status peserta biasa 21 jadi 1
unsur majelis jemaat status peserta biasa. 22 yang tiga unsur majelis jemaat status peserta biasa. 23 yang AAP Mulyana unsur majelis jemaat status peserta biasa. 24 yang TK Alun unsur majelis jemaat status peserta biasa. 25 yang baru unsur majelis jemaat status peserta biasa. 26 yang THKI unsur majelis jemaat status peserta biasa. 27 yang ada hari bersama dalam Indonesia. Sekian. Terima kasih. Setelah itu kami menjawabnya. Pak Jumira silakan. Ya, terima kasih. Minta maaf sebelumnya. Mungkin ada orang sedikit terkait dengan kapasitas kami dalam itu ada beberapa posisi kemudian pembangunan sementara kita belum berkesempatan untuk dia. Dan oleh karena itu kebetulan saya peserta SIOR 1 kebetulan di sekretaris unit ada berhalangan, makanya pada sebab itu kita oleh menggantikan sekretaris sebagai peserta biasa. Terima kasih. Terima kasih Bapak Jodoh. Bapak Jodoh silakan. Tabel realisasi rekomendasi di atas memperlihatkan penetapan rekomendasi sebanyak 8 rekomendasi pada penetapan senang jemaat yang 7 rekomendasi yang terrealisasi. Jadi capaian rekomendasi adalah 12 kali 12,18 kali 100 sama dengan 75%. Berdasarkan tingkat capaian kegiatan dan rekomendasi persidangan jemaat di Marbali tahun 2023 adalah sebesar 75% atau di kategori cukup baik. Keempat, laporan kontribusi capaian kegiatan dan rekomendasi untuk sasaran pengembangan 3 profil register jemaat. A. Profil umat. Kontribusi capaian kegiatan dan rekomendasi untuk profil umat yaitu sebesar 69,41%. B. Profil pelayan. Kontribusi capaian kegiatan dan rekomendasi untuk profil pelayan yaitu 76,66%. Profil lembaga. Kontribusi capaian kegiatan dan rekomendasi untuk profil lembaga yaitu sebesar 67,88%. Bagaimana? Laporan kontribusi capaian sasaran pengembangan untuk prioritas pengembangan isu strategis untuk registrasi jemaat. Ada 41 prioritas pengembangan pelayanan atau isu strategis. Setelah dilakukan monitoring dan evaluasi tahun 2023, maka diketahui bahwa kontribusi sasaran pengembangan untuk 41 prioritas pengembangan isu strategis jemaat yaitu sebesar 75,53%. Bab 7, laporan kontribusi capaian kegiatan untuk sasaran prioritas pengembangan isu strategis untuk registrasi dan PIPRIK. A. Kontribusi pelayanan jemaat untuk registrasi. Pelayanan jemaat komunitas BPM Program tahun 2021-2022 bertumbuh pada 6 prioritas pengembangan. Secara keseluruhan, jemaat BPM Marbali berkontribusi secara kualitatif sebesar 50% terhadap capaian prioritas pengembangan pelayanan kasus BPM Program di tahun 2023. B. Kontribusi pelayanan jemaat untuk capaian BPM tahun kedua 2021-2025. Bagian ini menggambarkan deskripsi capaian realisasi kegiatan turunan dari PIPRIK program Sipedal yang diprogramkan dan dilaksanakan oleh jemaat pada tahun 2023 sehingga tergambar kontribusi pelayanan jemaat Marbali bagi capaian PIPRIK BPM tahun 2021-2025. Perlu dipahami bahwa capaian realisasi kegiatan yang dilaksanakan oleh jemaat BPM Marbali tidak sepenuhnya realisasi kegiatan maupun bentuknya sama dengan turunan PIPRIK, tetapi dari aspek aksentuasi dan arah pengembangan kegiatan masih diharapkan dengan sasaran yang diinginkan kegiatan strategis sinode sebagai turunan PIPRIK yang diprogramkan dan dilaksanakan di tingkat jemaat pada 3 profil gereja yang
KBS adalah sesuai target. Capaian kegiatan pembentukan agent pergerakan dasar lingkungan jemaat GPM Marbali dengan menggerakkan potensi jemaat AMGPM Marbali adalah milik target. Capaian kegiatan penjematan informasi tentang pelestarian lingkungan hidup menuju Marbali aman, asri, manis, nyaman melalui unit jemaat adalah lebih target. Capaian kegiatan rubrik akan bencana adalah sesuai target. Capaian kegiatan ibadah ritual dan sosial bagi lansia adalah lebih target. Capaian kegiatan perencanaan Marbali kampung pelajar adalah lebih target. Capaian kegiatan sosialisasi penanganan pencegahan COVID-19 adalah sesuai target. B. Profil pelajar. Pada profil ini dikontribusi dengan kegiatan strategis belajar sebagai berikut. 1. Capaian kegiatan aktivasi tim pastoral jemaat GPM Marbali adalah lebih target. Capaian kegiatan pastoral adalah sesuai target. Capaian kegiatan tingkat perkembangan gereja adalah sesuai target. C. Profil lembaga. Pada profil ini kontribusi kegiatan strategis sebagai pimpinan GPM diuraikan sebagai berikut. 1. Capaian kegiatan pengadaan dokumen-dokumen regulatif adalah sesuai target. Capaian kegiatan pelatihan penelitian adalah sesuai target. Capaian kegiatan database kasih jemaat adalah sesuai target. Capaian kegiatan pengendalian informasi dan komunikasi bantuan dalam pelayanan bersama pemerintah daerah adalah lebih target. Capaian kegiatan penyediaan sarana prasarana kesehatan adalah lebih target. Capaian kegiatan pemberdayaan usaha adalah lebih target, dan capaian kegiatan pengelolaan lahan jemaat 1 hektar untuk jemaat Marbali adalah kurang target. Bab 8 Pemasaran Fisiologi. Berdasarkan kontribusi sasaran pengembangan bagi pengembangan prioritas institusi jemaat, maka Majelis Jemaat GPM Marbali menyusun konsep pemasaran fisiologi jemaat GPM Marbali pada tahun 2023 sebagai kekuatan berteologi tentang gereja, identitas gereja, hakikat gereja, the being of the church, tanggung jawabnya, the doing of the church, dan bagaimana jemaat GPM Marbali sebagai gereja menata diri atau the becoming of the church yang merefleksikan jemaat GPM Marbali sebagai imam bagi Allah. 1. Penguatan kapasitas ALK dan kapasitasnya pelayan dalam FG. 2. Peningkatan peran serta umat dalam penyelenggaraan pelayanan gereja. 3. Peningkatan kesadaran umat dan pelayan terhadap masalah-masalah sosial lingkungan hidup dan agama-agama. 4. Peningkatan peran umat dan pelayan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum, dan advokasi, pendidikan, dan kesehatan. 5. Peningkatan manajemen kelembagaan keuangan dan pemberdayaan pasar GPM di jemaat. Dengan demikian, wawasan fisiologi gereja di jemaat GPM Marbali sepanjang tahun 2023 ini dapat dimaknai lewat dukungan pelayanan dan program yang telah dijalankan pada kurun waktu tertentu maupun perencanaan ke depan. Bab 9. Laporan transaksi keuangan tahun 2023. Pelaksanaan APBD Jemaat GPM Marbali tahun
Belanja pengadaan inventaris, realisasinya lebih dari target, dianggarkan nol, realisasi Rp1.850.000. Belanja pemeliharaan inventaris, realisasi lebih dari target, dianggarkan sebesar Rp31.400.000, realisasi Rp43.344.000. Belanja pemeliharaan inventaris, realisasinya kurang dari target, dianggarkan sebesar Rp31.400.000, realisasi Rp43.344.000. Belanja rapat-rapat dan sidang semua atas semua masukan dan pertimbangan untuk menata tugas-tugas dari gereja kita. Tuhan memberkati karya pelayanan kita bersama. Aku menanam, apa harus menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Majelis Jemaat GPM Marbali pimpinan kalian, Ketua, Pendeta Nyonya JK, Balik Sekretaris, Ketua GSM Wakil. Demikian, terima kasih dan shalom. Kepada saudara-saudara yang telah tersebut sendiri, baik dalam keadaan maupun keuangan, kami sampaikan terima kasih dan mari kita berdoa kepada saudara sekalian. Sebelum kita berdoa pemandangan sekali, perlu konsentrasi pada sebagian bahwa yang menjadi panduan kita adalah persidangan gereja tentang tertib persidangan. Untuk penyampaian sektor di waktu lebih dari itu akan diserahkan kepada pimpinan persidangan. Kedua, peserta persidangan menggunakan 3 menit sesuai dengan tertib yang berlaku. Yang ketiga, para pengadaan dalam persidangan itu oleh majelis persidangan adalah mereka yang akan memberikan pandangan terhadap pelayanan lepas dari peserta biasa. Ketiga, peserta biasa memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan. Peserta biasa akan dihitung suaranya di situ. Peserta biasa dan biasa pernikahan bersama untuk berbicara 3 menit. Ini yang disampaikan Bapak saya untuk penasihat persidangan, baik diminta maupun tidak diminta. Penasihat persidangan untuk memberikan nasihat persidangan jika diperlukan. Itu berkonsekuensi sesuai dengan juga kata tertib persidangan yang telah mengatakan untuk kita ketahui. Kita masuk pada sisi berikutnya adalah tema dengan sektor atau tanggapan sektor pelayanan terhadap seluruh pelayanan dan keuangan jemaat yang telah dilakukan oleh mandat sosial salah satu dan oleh sebab itu mekanisme yang harus seperti itu. Untuk yang pertama, pemandangan dari sektor beliau akan dibacakan kembali dan saat dibacakan kepada yang mewakilinya kami silakan. Oke, baik, kalau pada pasal itu baca pada itu bagian B, setiap sektor diberikan kesempatan untuk tidak membacakan dan atau membacakan pembahasan dengan gambar publik. Artinya pada pasal ini sektor yang bisa membacakan dan ada sektor yang berasal tidak membacakan tapi berbahaya terhadap masukan dan pimpinan. Kami kesempatan kepada sektor dia jika ada. Sektor dia, pemandangannya silakan dibacakan.
pemandangan 7 menit yang disediakan. Jika tidak selesai dulu, maka pemandangannya akan menunjukkan untuk kemudian ditanggapi oleh majelis persidangan. Silakan. Terima kasih kepada pimpinan sidang yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan pandangan sektor ini terhadap laporan umum dan keuangan Majelis Jemaat Gereja Katolik tahun 2024. Yang kami panjatkan bersyukur kehadiran Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, maka bersama ini kami sampaikan pandangan serta betul terhadap laporan umum keuangan Majelis Jemaat Gereja Katolik tahun 2023. Kami dari sektor penilai memandang bahwa telah banyak capaian kinerja Majelis Jemaat tahun 2023 dan atas capaian tersebut kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Majelis Jemaat setinggi-tingginya kepada Majelis Jemaat. Berkaitan dengan laporan pertanggungjawaban tersebut, kami seperti beliau menyampaikan tanggapan dasar terhadap pandangan umum di saat ini. Mendalami akan program SNTP yang berkaitan dengan kurangnya maksimal beberapa pemasangan dengan sektor pelayanan, maka kami merasa sangat penting untuk ditindaklanjuti agar tidak terjadinya kesenjangan terhadap setiap peribadatan SNTP dan PPI Wilayah. Dan untuk meminimalisir kesenjangan yang terjadi, maka ada baiknya pengasuh dan pengasuh diberikan insentif sehingga berdampak pada mutu kualitas pengasuh serta relawan pengasuh. 2. Memperhatikan rekomendasi persidangan G25 GPM Marbali tahun 2023 untuk kegiatan bentuk PFG dan sangga menggunakan rekening serta guna utama. Kenyataan didominasi oleh pelele yang bukan produk jemaat GPM Marbali. Oleh sebab itu kami mohon agar Majelis Jemaat dapat menyampaikan secara terbuka kepada sidang ini tentang keberadaan pelele yang menggunakan nama Marbali. 3. Kurangnya komitmen Majelis Jemaat dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam jemaat yang ibadah pada tahun 2023 dan beberapa jemaat Marbali dengan jemaat Lora tahun 2023 sehingga timbul keresahan dari para pengasuh juga para anggota dan pelayan dari GPM. Diharapkan hal ini dapat dilihat secara baik sehingga kedepannya akan menjadi lebih baik. 4. Adanya kesenjangan pada ibadah profesi dalam hal ini pakaian sehingga kami berharap agar pakaian yang digunakan tidak lagi menggunakan pakaian jabatan kenegaraan, namun dirubah menjadi satu dari pakaian peribadatan. 5. Merujuk pada tema maka sudah seharusnya pengadilan dapat ditingkatkan lagi dan tanpa penentu sehingga terjadi keharmonisan dalam berjemaat dan dapat kita pertimbangkan kembali tentang pembangunan wilayah yang bagus serta ibadah kepada hati. 6. Sebaiknya ibadah kita dengan diizinkan untuk dilaksanakan pada hari Jumat dan Sabtu karena sangat mempengaruhi kepada ibadah pada pelayanan. 7. Acara informasi tentang tenaga kampus terjemaah yang juga dalam menjalankan kepemimpinan gereja pada 3 jemaat yang berfungsi, menetapkan program pelayanan umum dan anggaran pendapatan dan belanja jemaat, serta mengevaluasi program kerja tahunan sebelumnya. Dengan berusaha juga, perkenankan kami menyampaikan pandangan sektor atas laporan umum pelayanan dan keuangan Majelis Jemaat tahun 2023. Dari hasil pencapaian kegiatan masing-masing sesi dan subsesi dalam laporan umum pelayanan dan keuangan yang dapat kami berpendapat bahwa 1. Kegiatan yang belum terrealisasi lebih baik daya serta waktu penyampaian firman. 6. Melalui persidangan yang mulia ini, kami sektor kali ini menyampaikan usulan sebagai berikut. A. Ketika ibadah pernikahan maupun ibadah pemakaman yang jatuh tepat pada hari Jumat atau Sabtu, maka ibadah ini dan muncul cukup diusahakan pada tempat yang sudah ditetapkan. B. Setiap ibadah minggu yang dilaksanakan harus disiapkan tata kebaktian demi kelancaran proses peribadahan. C. Laporan keuangan harus diprint dan disampaikan dalam bentuk hard copy dan diberikan kepada unit dalam jemaat. D. Terkadang kehadiran umat dalam ibadah ini dan muncul suku atau ibadah-ibadah lain serta ini. Salah satu faktor penyebabnya adalah ibadah dilakukan secara monoton atau sesuai dengan aturan liturgi. Selain itu, penyampaian firman melalui diskusi, PA, dan meditasi dianggap sebagai hal yang tidak
Justru marilah kita menciptakan harmonisasi hidup antara pelayan dengan pelayan, tetapi juga antara pelayan dengan umat, selanjutnya umat dengan umat. C. Diputar rekomendasi. Melalui sidang yang mulia ini kami menyampaikan kepada majelis jemaat agar lebih menggiatkan panitia pembangunan gereja Sumber Ibu agar segera mempercepat pembangunan gedung gereja Sumber Ibu. D. Penutup. Demikian dalam kami atas laporan pelayanan kepada jemaat GPM Marbali. Kami menyampaikan permohonan maaf jika ada yang tidak berkenan. Tuhan Yesus memberkati. Ingat dalam kita, aku Paulus menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang mengerjakan Tuhan. Demikian dari saya berkata ini. Terima kasih. Terima kasih. Kita berdoa dan saya berterima kasih kepada kita bersama. Kita berikan kepada pendengar yang tadi dari situ berdoa dengan doanya dan misalnya. Satu nomor berdoa dan misalnya. Terima kasih bersama-samanya. Langsung saja penanganan atas laporan pelayanan tahun 2023 sebagaimana disampaikan dalam persidangan Jemaat GPM Marbali pada saat ini. Problematika pelayanan. Setelah membaca dan mencermati laporan pelayanan dan keuangan dari Jemaat GPM Marbali tahun pelayanan 2023, maka ada beberapa yang perlu kami sampaikan sebagai berikut. 1. Mohon persoalan pembangunan gedung Sumber Ibu dipercepat dan diselesaikan sehingga proses pembangunan segera dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pemberian jemaat GPM Marbali. 2. Insentif pengasuh perlu menjadi perhatian serius dan jangan ada pertimbangan lain sehingga tidak ada keluhan dari para pengasuh bagian hal ini. 3. Sound system menjadi pertumbuhan ideologi profil kematian dalam jemaat sehingga kematian semakin bermakna. Karena itu diharapkan agar penggunaan sound system disamaratakan. Hal ini menjadi perhatian majelis jemaat untuk mengaktifkan sound system dalam kematian sekolah ini sehingga pengasuh terlalu bisa menghadapi anak-anak dalam beberapa maksud. 4. Mohon agar para majelis dapat lebih serius dalam menyiapkan ini untuk setiap momen pelayanan gereja atau dalam tugas pendampingan dan juga dalam persiapan kebaktian supaya lebih aktif. 5. Mohon agar lebih memperhatikan sistematika penulisan baik dalam penyusunan laporan karena banyak terjadi kesalahan penulisan yang mengakibatkan kesalahan tafsir terhadap kata-kata yang tertulis dalam laporan pelayanan jemaat ini. 6. Realisasi keuangan jemaat yang diangkat sebesar Rp153.478.000 yang realisasi sebesar Rp996.247.000 atau sebesar 77%. Dengan demikian berupa beberapa hal antara lain rancangan dan pendapatan jemaat harus dihitung kembali dengan baik anggarannya sebelum ditetapkan rencana kegiatan dan anggaran. Estimasi pendapatan jemaat perlu diperhitungkan dengan cermat seperti pendapatan pada usaha serta sumber-sumber pendapatan lain-lain yang sah, termasuk asumsi pendapatan belanja jemaat tahun ini yang harus dihitung dengan baik pula seperti pos-pos pendapatan jemaat dan belanja yang mempunyai nilai lebih kuat terhadap pelayanan jemaat sehingga antara asumsi pendapatan dan realisasi pendapatan mungkin saja terlihat surplus. Saran pemikiran rekomendasi yang pertama, 1. Jadi untuk memperlancar pelaksanaan berbagai kegiatan gereja maupun sidang jemaat pada waktu